balik lagi di Wasabi Media bareng gue Dava di sini. Kali ini kita akan bahas Yamaha Vino tahun 2012. Oke, jadi kali ini kita lagi ada di Dupenting, bengkelnya yang garap motor ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung tanya aja kali ya sama ownernya apa aja nih si Vino ini yang udah diganti gitu. Oke. Mungkin langsung aja kita panggil ownernya. Boleh? Mas Ican? Monggo Mas. Halo. Nah, ini dia Mas Ican yang punya motornya. Mas, Ya, yang gue tahu kan sebenarnya lu anak mobil ya Mas awalnya ya Mas. Kenapa tiba-tiba main motor Mas? semua nanya gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau motor sejarahnya dendam masa lalu sih, Dav. Oh gitu. Dendam masa lalu aja karena dari dulu gue sebenarnya nggak boleh main motor sama bokap gitu. gue. Iya. Cuman kan teman-teman SMA gue, teman SMP, SMA gitu kan basicnya main motor. Iya. Jadi gue cuma bisa ngeliatin doang. Ya istilahnya lu Iya. udah punya kuasanya nih sekarang kan? Iya, gitu. buka puasanya baru sekarang nih, gitu. Sama sebenarnya ngobatin penasaran aja. Gitu. Nah, awal mulanya Mas, kenapa lu ngambil basicnya Vino? Sebenarnya gue awalnya suka sama keluarganya Mio sebenarnya. Keluarga Mio. Nah, Mio Sporty kebetulan udah pernah. Iya, Gitu iya kan. yang sebelumnya lah ya. Nah, terus pengen Mio Soul, cuman kok kayaknya nggak banyak berubah gitu dari Sporty. Iya. Akhirnya gue keputus ngambil ngambil Vino. Mio Vino 2012 nih. 2012. Mungkin buat teman-teman yang pengen modif Vinonya dan mungkin udah punya, boleh nih dilihat referensinya. Arahnya lebih kemana Mas sekarang Mas berarti Mas? Karena ini gue ikutin kontes, jadi lebih ke proper novice. Proper novice atau apa proper pemula lah gitu. Oh, oke. Oke, mungkin langsung aja kita bahas. Mungkin dari atas dulu kali ya. Boleh. Dari atas dulu kali ya. Nah, dari kokpitnya sendiri yang udah lu rubah apa nih Mas? Ini agak lumayan banyak. Ya, jadi, ini udah kelihatan banyak banget nih. Kalau mulai dari master, ini gue pakai RCB S1. Ya. Terus spion gue pakai H2C, gas spontan gue pakai dari Akusato gitu. Ini ada apa sih Mas? Yang ini Mas? Oh, L-gas gue pakai fitting. Oh, pakai fitting lagi. Pakai fitting lagi biar kesannya agak lebih rapih gitu. Iya. Terus tali gas juga gue ganti gitu. Oke, braided ya. Ini berarti kanan kiri ya? Kanan kiri RCB Seset. S1. Nah, kalau yang ini nih apa nih Mas? Oh, itu cuk. Ini cuknya, berarti cuknya ambil dari sini? Cuk pakai SRK, tuasnya pakai SRK. Oh, kalau si saklarnya? Kebetulan gue pakai dari yang GSX. GSX. Dari GSX. Kanannya? Kanannya ini apa ya? Kanan tuh gue lupa lagi. Oh, kanannya KTM. Cut dulu kali ya. Gak apa-apa. Lanjut dulu. Maklum nih ya kan, bangun motornya kebetulan gue nitip sama temen gue gitu. Jadi yang bangunin ada temen gue Dupan, ini bengkelnya Dupenting. Nah ini kalau saklarnya tadi baru dapat bocoran. Dia pakai KTM. Saklarnya pakai KTM yang kanan gitu. Perbautan full lah ya, udah pakai stainless. Udah pakai stainless. Dicampur nggak sih Mas? Pakai yang payu apa pakai hang juga? Pakai payu. Campur. Gue pakai payu. Untuk buat-buatnya gue pakai stainless dari payu. Terus hand gripnya gue pakai dari TBT. Nah gitu. terus kalau buat master remnya, tabungnya? Tabungnya gue pakai kopi Rizoma ini. Kopi Rizoma. Biar ada kesan aluminiumnya kan, gitu. Yeah. Ada modernnya. Jadi ini gue pakein dari Rizoma. Nah untuk ini masih standar ya? Kebetulan si speedometer sama ampere bensin masih standarnya. Masih standar. Ini bodinya tuh udah body yang Thailand belum sih Mas? Belum ya, masih Indo ya? Iya, jadi karena kebutuhan kontes yang kelas proper novice itu gua nggak boleh transfer body. Oh ya, oke. Jadi tetap pertahanin pakai body lokal gitu. Oke, mungkin paling untuk di bagian kokpit itu aja kali ya? Atau ada lagi Mas? Paling itu aja sih, sisanya dia di chrome aja, stang di chrome gitu. Stang juga masih standar ya berarti? Stang standar, gua chrome doang. Oke, mungkin kita lanjut ke depan, bagian depan nih. Nah, bagian depannya mungkin masih standar, terus paling diganti ini aja ya Mas ya? Bohlam aja. Bohlamnya. Core reflektor semua standar. Oke. Nah, terus nih ada plat nomor. Ini plat nomornya juga diganti juga. Pakai stainless. Karena keperluannya buat kontes. Kontes, benar. Ya masih aman lah, ini masih nggak ketemu jalan lah, nggak ketemu polisi lah gitu kan. Tadi customnya di mana nih Mas? Ini di Sijiro. Pakai produknya dari Sijiro gue. Terus si dudukannya juga pakai CNC. Oh berarti ini custom lagi? Bracketnya. Sampai belakang ini dikasih bawa stainless juga bro.
Biar manis. Ya gak kelihatan dia. Nah, oke. Mungkin ini sih yang mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman. Banyak juga yang kemarin nanya juga. Untuk velg sendiri nih, Mas. Pakai velg apa nih, Mas? Ini pakai VND. Pakai VND. Tipenya kalau nggak salah AK47 ya, kalau nggak salah. Dia tuh bentuknya kayak yang Kayak Vino Thailand. ya? Kayak Vino Iya. Thailand. Gitu. Oke. Jadi nyelarasin aja karena motor Vino ya velgnya ngikutin ini. Iya, gitu. iya. Tapi cakep sih. Nah, terus untuk bagian kaki selain velg, terus bannya juga ini kan pakai MP27 Pakai ya? MP27. Apalagi nih Mas yang dirubah, Mas? Itu terus shock gue pakai KYB, tuh kaliper gue pakai RD, terus discnya pakai TK6, udah terus selang rem pakai SC Pakai SC. Siam. Ya lebih padat sih, kelihatannya lebih padat. Terus tadi selang remnya pakai yang quick release ya, Mas? Pakai quick release SC Siam ya? SC Siam. Terus Gitu. ini apaan, Mas, yang Mana tuh? Oh, tutup pentil. tutup ventilnya? Tutup pentil gue pakai yang seamless yang aluminium, jadi Itu biar ngisinya kelihatan gimana rapi. ngisi ya? Jadi dia ada sambungannya, Dav. Emang ada sambungannya. Jadi Berarti kalau ntar mau bisa ngisi kayak pakai- sepeda, Oh, disambung iya. dulu gitu. Cuma biar agak Ada kelihatan adaptornya clean. lah ya. Ada adaptornya. Oh gitu. Jadi tinggal dipasang adaptornya baru isi angin. Oh, di sini sama gearboxnya udah CNC juga ya. Gearboxnya udah CNC, Terus apa sih itu yang cover Speedo ya? tali speedo, Tali Speedo. Yamaha juga ya deh. Yamaha. Tuh. Oke, paling itu aja untuk yang depan. Apa ada lagi, Mas? Gak ada lagi. Udah, Depan itu aja sih Itu kayaknya aja ya, sih saya perintilan dah asal stainless doang gitu. Ini kenapa yang bawah dikasih stainless juga, Mas? Bawah sok. Nah, sebenarnya kan kalau kontes kan kita nguber detailnya. Iya. Jadi kan itu aslinya bolong gitu. Nah, biar kelihatan rapi, kita bikin Drat lagi. Tapi Tadinya bukan tuh dibikin ada drat sih, jadi dibikin kayak sistem bandel gitu, Dav. Oh, iya. Kayak iya, karet paham, dalamnya paham, gitu. paham. Ya, ini menurut gue udah detail banget sih bagian depannya, udah oke banget nih. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Nah, bagian tengah ini pakai bordesnya Shijiro ya, Shijiro. Mas? Shijiro. Terus kasih stainless juga bawahnya. Saya baut-baut sih baut kalau aja dia, ya stainless ya. Oh, ini juga pakai Ya, cover key-nya pakai CNC juga. CNC juga. Nah, terus joknya Joknya ini custom. Dari kalau kulitnya gue pakai petitan, petitan. tapi kalau ininya gue custom lah. Oke, ini Bikin 2 tingkat. ada motif kayak karbon gitu lah ya, Mas? Depan Untuk behel standar ya? Behel standar. Behel standar. Nah, kalau untuk warna body nih, Mas, yang nanyain. Ini Oke. warna body standar atau udah di repaint juga, Mas? Ini dari pen. Ini udah di repaint. Warna apa, Mas? Ini kebetulan dari Penta Prima gue pakai Candy Bright Blue namanya. Candy Bright Blue. Candy Bright Blue. Nah, tuh boleh tuh. Warnanya ada warna silvernya, ada biru bias juga ya? ungunya sebenarnya. Ya, bias ungu, sorry. Jadi apa namanya, karena apa gue pilih warna ini supaya gue pengen tetap biru, cuman biar agak segar. Oke. Gitu. Nah, Oke, oke. kalau banyak yang di lain agak gelap, nah si Penta Prima ini agak bias ungunya dapet lah gitu. Ya, efeknya lebih keluar lah ya. Efeknya Jadi agak keluar. lebih segar birunya. Untuk putihnya sendiri, ini off-white atau Ini sebenarnya Putih custom biasa? sih, jadi lebih ke arah apa ya, kalau kita bahasanya putih gading lah, putih gading iya, gitu. iya. Oke. Bahasanya sih gitu. paling itu aja untuk body. Terus ini strippingnya? Kalau stripping gue custom, kebetulan gue percayain sama Dupan, dipilihin stripping ini gitu. Oke. Oke, mungkin langsung ke bagian belakang untuk bagian bodinya. Nah, untuk si stop lamp-nya nih, Mas. Stop lamp pakai apa? Sama Stop lamp-nya sen gua- standar ya depan belakang ya? Sen standar, cuman kalau stop lampnya gue udah pakai yang LED. Udah pakai yang LED. Udah pakai LED. Terus ada emblem juga Yamaha, Stainless. manis. Platnya juga ganti. Sama lah kayak depan gitu. Oke. Terus langsung ke bagian kanan. Ini untuk bagian kanannya, Mas. Knalpot pakai apa, Mas? Knalpot pakai Shijiro juga, Kenochi ya, Kenochi Shijiro. Tipe apa ya? Ini tipe City Runner. City Runner ya? City Runner. Dia tuh udah dapet sama ini juga belum sih, Mas? Si Si covernya? covernya. Nah, kalau misalnya si City Runner beberapa ada yang nggak dapat cover. Cuman kalau ini udah gue bagian cover CNC juga dari Shijiro juga. Berikut Oke. bracketnya udah CNC. Oh, udah bracket juga ya? Bracketnya udah CNC juga. Terus cover kipas di karbon ya? Cover kipas di Ini karbon. karbon overlay apa dry karbon? Ini karbon skinning aja. Skinning aja ya? Skinning. Karena kan Oke. kalau di kebetulan yang di kelas yang karena balik lagi sama kontes kan gue kepentok sama Oh, regulasi iya, ya iya, gitu. iya. Jadi gue ngikutin regulasi. Ini skinning. Ya, soalnya ada budgetnya kan, kalau misalkan di Proper Novice itu ada budgetnya. Betul. Nah, terus abis itu kipasnya ganti juga warna merah. Ya kipasnya pakai 5 VV ya bahasa. 5 VV 5 ya? VV kalau nggak salah bahasanya. Oke. Orang biasa nyebut. Terus ini pakai apa, Mas? Kalau si stepnya, stepnya untuk bracket stepnya gue pakai CNC juga. Ini juga gue ganti yang model aluminium CNC gitu. Oh, ya, ada locknya juga dia ya. Jadi ini si bracketnya juga gue ganti yang CNC. Oke. Jadi kelihatan bersih sih kakinya ya. Terus untuk bagian belakang velg juga sama yang bagian depan pakai VND ya, Mas? Pakai Fendi AK47. AK47. Nah, terus ada hal yang pengen gue tanya juga soal shocknya nih, Mas. Shocknya Oke. pakai apa nih, Mas? Soalnya gue pakai ISS yang tabung pisah. Tabung pisah. Tabung pisah.
Ini custom ya hitungan ya? Jadi sebenarnya gini, ini sok model lama sebenarnya. Iya. Kalau orang bahasanya rare lah. Nah, dulu waktu awal gue bangun motor ini, si Dupan nyaranin. Nah, gue pengen ada satu nilai lebih lah di motor ini gitu. Cari-cari barang-barang karena ini nostalgia zaman dulu gitu. Dan ada nih sok model tabung pisah kayak zaman dulu gitu. Makanya gue bikin model begini. Ini ukurannya berapa mas? Soknya 305. 305 standar berarti ya? Standar Mio. Iya. Gitu. Berarti ntar dibikinin bracket lagi di frame-nya ya berarti? Jadi ini bracketnya gue ngikutin ke ke sok bracket soknya. Iya. Gitu. Jadi gue bikin ini sok tabung pisah tapi seolah-olah kayak tabung satu lah gitu. Iya. Ya ini jarang sih, ini gue jarang lihat sih. Emang udah rare lah ya barangnya. Udah barang lama sebenarnya. Sebenarnya barang lama, dulu sih banyak. Iya. Dulu sih banyak. Nah, cuman karena Mio ini lagi pada naik lagi nih, goreng-gorengannya. Nah, barang ini keluar lagi nih. Iya, menarik sih, menarik. Oke, lanjut di bagian CVT. Nah, di bagian CVT-nya ini lo apain aja nih, Mas? Oke, kalau covernya itu sama kayak tadi cover kipas, cover CVT-nya gua carbon skinning juga gitu. Dengan finishing yang doff. Terus hawa CVT-nya gue ganti pakai yang stainless. Gitu. Terus kalau kickstarternya gue ganti yang model koso. Model koso. Oke. Terus lanjut ke bawah deh, bagian standar 1, standar 2. Ini pakai Almu ya, Mas ya? Pakai Almu dari Takegawa. Nah, kalian boleh searching lah itu buat standar 1 2-nya. Itu penting enggak tuh sini? Tapi manis aja sih ngikutin. Jadi karena udah semua aluminium stainless ya ikut lah. Ya hitungannya lu udah nyebur nggak cebur sekalian tuh lumayan. Ya? Dalam lah. Ya intinya nih motor butuh waktu sama uang sih udah. Waktu ya terutama. Terus bagian bawah nih tadi ada gue lihat juga Mas. Itu per bracketannya tuh ada yang diganti CNC juga ya? Iya, untuk bracket ya engine mounting gue ganti CNC dari si Giro juga. Terus bracket dudukan selang rem belakang tuh dah. Itu gue ganti CNC juga. CNC ya. Terus ya kalau ini bracket footstep ya sama lah ya CNC. Kanan kiri ya. Kanan kiri. Terus sisanya ya paha rem semua stainless lah, yang ada barang-barang stainless gue ganti stainless semua. Oke. Kalau yang belakang tuh dia pakai model apa sih Mas? Kayak model-model petitan ya dia? Model petitan karena ini petitan nih. Oke. Gitu, cuman yang stainlessnya bukan yang titaniumnya. Iya. Oke, paling itu aja ya Mas ya, paling bagian bawah ya? Bagian bawah lagi itu aja. Paling itu aja, sisanya perintalan aja udah. Kayak misalnya yang selang hawa gue ganti pakai Stobli. Oh iya, biar lebih rapi lah, lebih rapi. Yang rapi-rapi aja, perintilan aja sih gitu. Nah, untuk mesinnya sendiri nih Mas, masih standar atau udah rubah Mas? Kalau ini kebetulan karena kebutuhan kontes ya? Kontes, jadi gue mentokin ke 58 dah. 58? Nah, karena regulasinya gitu. Iya. Jadi mesin pakai 58, udah sisanya kirian aja lah. Yang penting enak dibawa. Head masih standar lah ya? Head standar. Oh iya. Paling cuman noken as gitu-gitu aja sih. Isinya aja sih yang diganti. Berarti klep standar. Udah berapa ya? 150 ya berarti ya? 58 150 ya? 150-an ya? Ya, paling itu sih untuk motor ini. Gimana menurut kalian motornya? Kira-kira nih Mas, kemarin kan udah mengambil banyak piala nih dia kan? Ya alhamdulillah masih nih, kan? Kesempatan lah. Next ini ada julukannya nggak Mas? Nggak ada sih sebenarnya. Ini belum ada ya? Kalau yang kemarin kan Mio Baba tuh. Mio Baba. Ya kemarin. Kebetulan motor gua kan, kalau ini sebenarnya motor istri, jadi belum ada julukan apa-apa. Ya ini judulnya motor istri dijadiin kontes, nah ini ya. Oke, mungkin nextnya mau diapain lagi nih Mas motor Mas? Pasti ke depan sih gua bakal ada beberapa upgrade lah. Beberapa update gitu, ngikutin regulasi karena emang peruntukannya buat kontes ya gitu. Jadi mau nggak mau ngikutin upgrade dan update dari kontesnya. Paling berapa itu sih gitu. Tapi masih belum tahu gambarnya apa nih yang keganti. Ya paling ngelunasin PR-PR aja. Iya, benar. Mungkin buat teman-teman juga yang mau nanya soal bangun-bangun si Mio ini boleh kemana Mas? Ke Instagramnya Dupan aja. Dup ya? _painting. Ya, boleh. Atau kalau mau ke Mas Ican, kayaknya Mas Ican sibuk ya orangnya. Jadi kayaknya nggak perlu ke sana. Karena banyak titipin nama Dupan, jadi nanya sama Dupan aja. Ya, paling itu aja sih. Terus ini Mas, mungkin buat teman-teman yang pengen ngikut ke kontes proper novice nih, apa aja sih Mas yang mungkin jadi pembelajaran lu selama ini? Oh, lu harus ini nih yang penting kayak gini gitu, ada nggak sih Mas? Intinya sih patokan ke regulasi aja kalau gue. Patokan ke regulasi gitu, sama jangan down duluan. Ya itu mental sih gitu. Karena awal-awal gue main juga nggak langsung
pol-polan Iya, gitu, pasti iya. ada salah-salahnya. Tinggal Iya. kita ngikutin aja sih. Iya. PR-nya mau gimana, PR-nya apa dapetnya, kita beresin motornya. Tapi kalau dari menurut lu nih Mas, dari proper novice, kira-kira yang paling cocok untuk basic motornya tuh yang ngambil apa Mas? Kalau ngomong hati ya, kalau Iya, ngomong hati iya. sih gue tetap Mio Masih sebenarnya. Mio ya? Masih Mio sebenarnya Mio buat Sporty? Mio Sporty, Mio Sporty. gitu. Cuman karena kemarin sama Vino ini penasaran aja, jadi akhirnya gue rubah ke Vino. Iya, iya, gitu. iya, iya. Tapi kalau proper novice sih intinya mau basic apapun kayak masih bisa dimainin deh gitu. Iya, iya, iya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita bahas Mio Vino-nya Mas Ican. Thank you banget Mas Ican Thank you udah atas waktunya, dan thank you banget buat Dupenting juga untuk direpotin nih tempatnya untuk kita bisa review si Vino ini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you banget teman-teman yang udah nonton. Dan jangan lupa juga buat teman-teman buat subscribe dan like. Jangan lupa juga buat follow Instagramnya Wasabi Media dan TikToknya Wasabi Media. Oke, itu aja. Thank you dan goodbye. Dadah.